Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1056. Stephen Lin berdiri lebih dari 100 meter dari tembok kota. Tepat di depannya ada pintu terbuka. Ada antrian panjang di depan gerbang, dan konon mereka semua datang untuk memberi penghormatan kepada raja. Di negara Mosa, raja adalah titisan dewa mereka. Semua orang sangat menghormati raja, jadi para keluarga kerajaan bisa membiarkan uang mereka dinasionalisasi. Menurut statistik yang tidak lengkap, keluarga kerajaan Mosa menguasai lebih dari 70% properti seluruh kerajaan Mosa. Total aset dikatakan melebihi 1 triliun yuan, yang sangat kaya di antara keluarga kerajaan di seluruh dunia. Stephen Lin melihat ke dinding. Bagian paling atas tembok dilengkapi dengan meriam laser, serta perangkat induksi termal, hampir tidak mungkin memanjat tembok untuk masuk. Masuk dari pintu masuk utama adalah pilihan yang baik, tetapi keluarga kerajaan memiliki persyaratan ketat untuk setiap orang yang memasuki ziarah. Dikatakan perlu mendaftar 3 bulan sebelumnya, dan kemudian melalui persetujuan berlapis, dan akhirnya bakat yang memenuhi syarat dapat memasuki istana. Setelah istana, akan ada pemeriksaan keamanan yang sangat ketat. Begitu Anda kedapatan membawa barang berbahaya, atau identitas dan informasi Anda tidak sesuai, maka Anda akan disambut dengan serangan keras dari penjaga istana. Sekarang hampir tidak mungkin Stephen Lin memasuki istana melalui pintu depan, kecuali dia menerobos masuk dengan paksa, dan begitu dia menerobos masuk dengan paksa, dia harus menghadapi pasukan pertahanan seluruh istana. Meskipun dia sangat kuat, dia masih tidak merasa bisa menggulingkan seluruh istana sendirian. Namun, ada satu hal di dunia ini yang dapat membuat hal yang tampaknya mustahil menjadi mungkin. Bos, ini sertifikat untuk memasuki istana. Setelah beberapa saat, Anda membawa sertifikat ini ke pintu masuk dan memberikannya kepada salah satu orang gendut. Pria gendut itu akan mengatur agar Anda masuk ke istana. Seorang pria berdiri di sampingnya Stephen Lin, memegang kartu yang sangat indah diserahkan kepada Stephen Lin. Stephen Lin melihat kartu itu, di kartu itu ada foto orang asing, dan ada beberapa kata di dalamnya yang tidak bisa dimengerti oleh Stephen Lin. Oke, Stephen Lin mengangguk dan menerima kartu itu. Menurut informasi yang kami peroleh, Mes Yao harus menjalani tahanan rumah di istana Dongsai mereka. Istana Dongsai terletak di sisi barat istana, bersebelahan dengan istana Mowen. Mowen telah menempatkan sejumlah besar orang di istana Dongsai. Tempat ini sulit disusupi, jadi kamu hanya bisa menemukan cara untuk masuk sendiri. Begitu kamu mulai bergerak, kami akan membuat beberapa gerakan di sisi timur dan barat istana, sehingga kamu bisa mundur dengan Nona Yao. Selain itu, kami siap di sisi utara istana. Personel terkait yang akan mendukung Anda, begitu Anda meninggalkan istana, kami dapat menjamin bahwa Anda akan meninggalkan lingkaran ibu kota dalam waktu 20 menit. Bawahan itu membungkuk dan berkata kepada Stephen Lin. Di mana Uskup Agung pelindung mereka? Stephen Lin bertanya. Uskup Agung yang melindungi negara biasanya tinggal bersama raja. Istana raja jauh dari istana pangeran, jadi Anda tidak perlu khawatir dengan Uskup Agung yang melindungi negara. Namun, ada begitu banyak senjata panas di istana, dan kami tidak memiliki cara untuk sepenuhnya memahaminya. Di mana senjata termal didistribusikan? Beberapa waktu lalu, negara Mos melakukan kontak mendalam dengan perusahaan senjata Eropa di pameran militer. Kami menduga mereka telah membeli laser terbaru senjata, jadi Anda harus berhati-hati. Senjata jenis laser terbaru sudah memiliki fungsi pelacakan, dan itu sangat mematikan, kata bawahan itu. Begitu. Stephen Lin mengangguk, melilitkan serbannya, dan berjalan menuju gerbang selatan istana. Pada saat yang sama, semua bawahan Stephen Lin yang bersembunyi di kegelapan juga menjadi aktif.
Mereka akan membantu Stephen Lin menyelesaikan misi penyelamatan Yao Jing dari berbagai arah. Stephen Lin berjalan ke depan gerbang selatan dan berada di belakang antrian. Antriannya sangat panjang, kira-kira diperkirakan ada sekitar 2 atau 300 orang yang mengantri. Stephen Lin berdiri di belakang barisan, mengatupkan tangannya, dan berdoa seperti orang lain, tampak seperti orang beriman yang taat. Sementara itu, di istana, kita harus mengerahkan pasukan yang cukup di istana Dongsai. Berita yang telah kita bocorkan adalah bahwa Yao Jing menjadi tahanan rumah di istana Dongsai. Jika Stephen Lin ingin menyelamatkan Yao Jing, dia pasti akan pergi ke istana Dongsai. Saat itu, Dongsai istana pasti akan mengejutkan Stephen Lin. Pangeran Mo Wen berkata dengan wajah dingin. Yang mulia cerdas. Semua orang di sekitar berkata satu demi satu. Karena dia bertarung denganku, aku hanya bisa membiarkan dia merasakan kebijaksanaanku. Omong-omong, bagaimana kabar Yao Jing sekarang? Tanya Pangeran Mo Wen. Melaporkan kepada Yang Mulia, Nona Yao telah dikirim ke istana Xiyuan. Dia tidak tahu bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkannya, tetapi dia telah meminta untuk bertemu denganmu, jawab salah satu bawahan. Melihatku, Mo Wen tersenyum sedikit dan berkata, karena kamu ingin melihatku, maka temui dia. Petik 2. Setelah berbicara, Mo Wen berbalik dan berjalan keluar dari istananya, menuju istana Xiyuan. Baik istana Xiyuan dan istana Dongsai adalah istana di dalam istana kerajaan, tetapi luas istana Xiyuan jauh lebih kecil daripada istana Dongsai. Saat ini, Yao Jing sedang duduk di kursi di taman istana Xiyuan, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Mo Wen hari ini, dia menerima pengakuan Mo Wen, dan dia tidak pernah menyangka bahwa setelah dia menolak pengakuan Mo Wen akan benar-benar membuatnya menjadi tahanan rumah karena marah. Semua kesan baik Pangeran Morwin dalam beberapa bulan terakhir benar-benar hancur saat ini. Di matanya, Mo Wen telah menjadi orang yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Pada saat ini, langkah kaki datang dari samping. Yao Jing mengikuti suara itu dan melihat Pangeran Morwen dan para pelayannya. Yao Jing, apakah kamu menyukai lingkungan di sini? Mo Wen bertanya sambil tersenyum sambil berjalan. Yang mulia, tolong biarkan saya pergi dari sini, kata Yao Jing dengan wajah dingin. Pergi. Mengapa kamu ingin pergi? Ini adalah istana kerajaan. Tidak ada tempat lain di dunia yang lebih nyaman selain di sini. Jika ingin melihat gunung, ada gunung di sini. Jika ingin melihat air, ada air di sini. Jika Anda ingin melihat binatang eksotis, ada banyak di sini. Jika Anda ingin makan makanan lezat dari pegunungan, saya memiliki lebih dari 100 koki dari berbagai negara. Apapun yang ingin Anda lakukan, apa yang Anda inginkan sudah, kamu juga akan menjadi kenyataan di sini. Mengapa kamu ingin pergi dari sini? Mo Wen bertanya. Karena aku merindukan rumahku, tidak peduli betapa indahnya dunia luar, itu bukanlah rumahku, kata Yao Jing. Tapi bukankah kamu memberitahuku bahwa orang tuamu sudah tidak ada lagi di dunia ini, di mana kamu masih memiliki rumah? Mo Wen bertanya. Aku masih punya adik laki-laki, kata Yao Jing. Aku bisa membawanya ke kerajaan Mosa, dan aku bisa menjadikannya bangsawan kedua setelah keluarga kerajaan di negara ini. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau, yang jauh lebih baik daripada bekerja di kerajaan naga, kata Mo Wen. Yang mulia, Anda masih tidak mengerti apa yang saya maksud, saya tidak mencintaimu, jadi saya tidak bisa tinggal hanya karena Anda bisa memberi saya banyak, saya ingin pergi dari sini, saya tidak ingin tinggal di sini. Sebentar, Yang mulia, jika Anda benar-benar menyukai saya, tolong biarkan saya pergi, kata Yao Jing dengan serius. Yao Jing, kamu membuatku sangat sedih. Mo Wen berjalan ke Yao Jing, menatap Yao Jing dan berkata, aku telah membayar begitu banyak untukmu, dan aku bahkan rela menjadikanmu selir kekaisaranku, bagaimana bisa Anda bagaimana dengan ini untuk saya?
Yang mulia, cinta adalah masalah antara dua pihak, bukan kontribusi sepihak. Saya sangat tersentuh dengan dedikasi Anda, tetapi saya benar-benar tidak dapat mencintai seseorang yang tidak saya cintai. Jika kamu biarkan aku pergi sekarang, maka kita masih bisa berteman. Jika kamu ingin menahanku dengan paksa, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu akan kehilangan segalanya pada akhirnya. Yao Jing menatap Mo Wen dan berkata, bagaimana aku bisa kehilangan segalanya? Bahkan jika kamu tidak mencintaiku, aku masih bisa mendapatkan tubuhmu. Itu hal yang sangat sederhana bagiku, bukan? Mo Wen berkata, mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Yao Jing. Yao Jing menghindar ke belakang, menghindari tangan Mo Wen. Yang mulia, wanita seperti apa yang tidak bisa Anda dapatkan, mengapa harus saya? Yao Jing berkata tanpa daya. Kamu berbeda dari semua wanita. Sejujurnya, kecantikan adalah hal yang sangat murah bagiku, tetapi terlalu sedikit wanita cantik sepertimu. Pesona kepribadianmu menarikku sepanjang waktu. Temperamenmu, pengalamanmu dan segalanya membuatmu terlihat begitu berbeda. Aku sangat mencintaimu, Yao Jing. Jika bukan karena cinta, kamu akan menjadi wanitaku sejak lama, kata Mo Wen. Maaf, Yang Mulia, saya masih tidak bisa menerima Anda. Yao Jing menggelengkan kepalanya dengan tegas. Apakah karena Stephen Lin? Mo Wen bertanya. Mengapa kamu menyebut dia? Yao Jing bertanya dengan cemberut. Dulu kamu pernah cerita kalau kamu sudah cerai, tapi waktu dia kecelakaan, kamu tetap minta syafaat. Menyangkalnya. Saya dapat melihat bahwa mata Anda penuh cahaya ketika Anda berbicara tentang dia, kata Mo Wen. Aku masih mencintainya, dan sangat mencintainya, tapi aku tidak menolakmu karena dia, aku hanya tidak mencintaimu, kata Yao Jing. Kata-katamu terlalu menyakitkan. Mo Wen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan kemudian berkata, tapi aku tidak peduli sebanyak kamu, aku tahu, kamu mungkin masih memiliki harapan yang tidak realistis terhadap Stephen Lin, kamu mungkin berpikir bahwa dia akan datang untuk menyelamatkanmu, tetapi sebenarnya, dia seharusnya datang. Petik 2. Apa? Yao Jing melebarkan matanya dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana dia datang, bagaimana dia tahu bahwa aku berada di bawah tahanan rumah olehmu? Apa? Pada level dia dan aku, sangat mudah untuk mengetahui beberapa hal. Mungkin untuk menyelamatkanmu dari sini. Pergi, kau tahu, dia pria yang kuat, dan itu mungkin memberinya ilusi bahwa dia bisa membawamu keluar dari sini jika dia mau, tapi itu tidak masuk akal, kau tahu. Ini istananya, tempat ini dilengkapi dengan angkatan bersenjata senilai ratusan miliar dolar. Tidak ada yang bisa datang dan pergi ke sini dengan bebas. Hari ini saya ingin Anda melihat Stephen Lin gagal, melihatnya mundur, melihatnya melarikan diri, dan meninggalkan Anda di sini. Memikirkan waktu itu, kamu mungkin tidak akan terlalu mencintainya. Mo Wen berkata kepada Yao Jing dengan nada yang sangat lembut sambil tersenyum. Bab 1057. Yao Jing tertegun. Meskipun dia juga memikirkan apakah Stephen Lin akan menyelamatkannya ketika dia dalam bahaya seperti di film, tapi dia tahu itu hanya film. Dia sekarang sendirian di negara asing. Di negara ini istana yang dijaga ketat, Stephen Lin mungkin bahkan tidak tahu di mana dia sekarang, jadi bagaimana dia bisa datang untuk menyelamatkannya. Namun, kata-kata Pangeran Mo Wen memberitahunya fakta bahwa Stephen Lin telah datang. Dia benar-benar datang untuk menyelamatkannya. Sejujurnya, saya juga sangat terkejut dia akan datang, karena dia seperti saya. Pria setingkat kita dapat memiliki semua jenis wanita. Bagaimana dia bisa membahayakan dirinya sendiri untuk mantan istrinya? Itu tidak sesuai dengan logika. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal, itu mungkin cinta batinnya untukmu. Mo Wen berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin, aku minta maaf padanya, bagaimana mungkin dia masih mencintaiku, kamu pasti berbohong padaku. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Aku tidak perlu membohongimu dengan hal-hal seperti itu.
Mo Wen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, kamu bahkan mungkin tidak tahu bahwa Stephen Lin sangat mencintaimu, jika tidak, siapa yang ingin berperang melawan negara sendirian? Bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Kerajaan Naga, dia masih tidak memiliki peluang untuk menang melawan suatu negara. Jika dia masih melakukan ini ketika tidak ada peluang untuk menang, maka semua sumber kekuatan hanya bisa berupa cinta yang dalam, tetapi itu adalah juga karena ini lebih menarik. Menurut saya, apa yang disebut cinta yang dalam hanyalah dorongan sesaat. Ketika dihadapkan pada bahaya nyata yang mengancam jiwa, cinta sejati akan menjadi tidak berharga. Semua yang saya lakukan sekarang adalah untuk membuktikan kepada Anda bahwa saya tahu ini. Hanya jika kamu benar-benar putus asa pada Stephen Lin, bisakah kamu menerimaku? Petik 2. Mo Wen, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Zoming, tolong jangan sakiti dia. Yao Jing dengan bersemangat meraih tangan Mo Wen dan berkata, sejak kamu menjadi tahanan rumah hari ini, kamu tidak pernah memohon apapun padaku, tapi sekarang kamu memohon padaku. Kamu benar, kamu masih sangat mencintainya, kata Mo Wen dengan tegas. Dia adalah orang yang sangat impulsif, dan dia tidak peduli dengan konsekuensinya ketika dia impulsif. Begitu kamu benar-benar membuatnya kesal, itu berarti kalian berdua akan memasuki situasi di mana kamu tidak akan pernah mati. Ini tidak perlu disemua, Yang Mulia, apapun yang terjadi tidak masalah apakah itu untuk Anda atau dia, untuk kebaikan Anda sendiri dan kebaikannya sendiri. Tolong lepaskan saya, dan saya akan membiarkan dia pergi dari sini. Yao Jing berkata dengan penuh semangat. Apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah di matamu, dia masih bisa mengancamku? Kata Mo Wen tidak puas. Pangeran Mo Wen, dia telah tidak aktif selama lebih dari 20 tahun untuk menjadi kepala keluarga Lin. Dia telah menanggung tatapan mata dan penghinaan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Tidak ada yang mustahil baginya. Yang Mulia, sungguh, kamu percaya apa yang aku katakan? Kata Yao Jing. Karena kamu mengatakan itu, maka aku harus melihat lebih dekat apa yang akan dia lakukan. Ikutlah denganku, dan aku akan membawamu ke tempat di mana kamu bisa melihat semuanya. Kata Mo Wen kemudian, berbalik dan berjalan ke samping. Yao Jing buru-buru mengikuti. Keduanya berjalan ke tangga di sebelah mereka, lalu berjalan menaiki tangga, dan akhirnya sampai di lantai paling atas. Dari sini, Anda bisa melihat sangat jauh. Itu istana Dongsai. Mo Wen menunjuk ke sebuah istana di kejauhan. Kekasihmu mungkin muncul di sana dalam beberapa jam. Kamu dapat melihat semua yang terjadi di sana, dan kamu akan menonton melihat kekasihmu melarikan diri dan menghilang di depan Anda. Anda akan mengerti bahwa cinta Anda tidak ada artinya dalam menghadapi bahaya. Pada saat itu, saya akan datang kepada Anda lagi, dan kemudian saya akan mengubah Anda menjadi wanita saya, tidak peduli Anda suka atau tidak. Petik 2. Setelah berkata ini, Mo Wen berbalik dan pergi. Yang Mulia, jangan, teriak Yao Jing bersemangat. Mo Wen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan bahkan tidak berhenti sejenak. Melihat Mo Wen pergi, Yao Jing ingin bergegas turun dengan penuh semangat. Namun, pintu di lantai atas telah dikunci oleh anak buah Mo Wen, jadi dia hanya bisa tinggal di balkon. Balkonnya sangat tinggi, setinggi 4 atau 5 lantai, dan ada penjaga istana di bawah. Bahkan jika dia berani melompat, dia pasti tidak akan bisa lari jauh. Yao Jing putus asa, dia berdiri di balkon dan melihat ke arah istana Dongsai, berdoa dalam hatinya agar Stephen Lin tidak muncul. Dia tidak khawatir Stephen Lin akan benar-benar mengakui nyawanya di sini. Yang benar-benar dia khawatirkan adalah begitu Stephen Lin mulai membunuh, masalah ini akan berkembang ke arah yang tidak terkendali, dan bahkan mungkin naik ke tingkat nasional bahkan. Meski Stephen Lin mundur dari sini tanpa terluka, dia akan ditangkap di tengah oleh kedua negara dan dihancurkan dengan parah. Yao Jing tahu bahwa Stephen Lin memiliki ambisinya sendiri, jadi dia tidak ingin Stephen Lin mempengaruhi perkembangan masa depannya karena dia
Hanya saja saat ini, dia tidak memiliki cara untuk mencegah hal ini terjadi. Dia hanya bisa berdiri di lantai atas dan melihat istana Dongsai dari kejauhan. Pada saat yang sama, gerbang selatan istana. Stephen Lin bergerak maju sedikit demi sedikit bersama tim. Setelah lebih dari setengah jam, Stephen Lin akhirnya tiba di depan pintu. Dia melihat seorang penjaga gemuk, jadi dia berjalan ke arahnya dan menyerahkan kartu di tangannya. Penjaga gendut itu melihat kartunya, lalu berkata kepada Stephen Lin, "Buka sorbanmu." Petik 2. Stephen Lin membuka sorban. Pria gendut itu melirik Stephen Lin, lalu menunjuk ke samping dan berkata, "Oke, ayo pergi lewat sini." Stephen Lin mengangguk, dan berjalan ke arah jari pria gendut itu. Pria gendut itu mengikuti Stephen Lin, dan ketika dia bertemu dengan seorang penjaga di jalan, pria gendut itu mengangguk padanya, tidak mengatakan apa-apa, dan yang lainnya tidak bertanya lagi. Dengan cara ini, Stephen Lin dengan mudah memasuki istana dari gerbang selatan. Begitu memasuki istana, sebuah kotak besar muncul di depan Stephen Lin. Ada tembok istana di ujung lain alun-alun, di belakang tembok istana adalah istana raja yang sebenarnya, dan di sebelah tembok istana adalah istana pangeran. Saat ini, banyak penjaga yang bertugas di alun-alun. Ada patung besar di tengah alun-alun, dan banyak orang berdoa dan membakar dupa di bawah patung itu. Ada banyak orang di sekitar yang memegang barang-barang kurban khusus dan mengayunkannya, yang terlihat seperti uang kertas. Ketika kami tiba di tempat ini, kekuatan penjaga jauh lebih lemah, karena ada meriam laser yang mengarah ke dinding sekitarnya. Begitu ada gerakan, meriam laser di sebelahnya akan segera melenyapkan ancaman apapun. Setelah lelaki gendut itu membawa Stephen Lin ke alun-alun, dia berbalik dan pergi, seolah dia tidak peduli apa yang akan dilakukan Stephen Lin selanjutnya. Stephen Lin melihat sekeliling, dan setelah mengingat beberapa tiang terang dan tiang gelap di hatinya, dia berjalan ke arah timur. Karena ada banyak orang percaya yang berjalan di sekitar alun-alun, tidak ada yang memperhatikan Stephen Lin. Stephen Lin berjalan sampai ke depan sebuah istana di timur. Ada banyak penjaga yang berdiri di gerbang istana besar ini, dan tidak ada orang beriman yang bisa mendekati istana dalam jarak 10 meter. Karakter lokal ditulis di depan istana, yang mungkin berarti istana Pangeran Morwen. Dikatakan bahwa itu adalah istana Pangeran Morwen, tetapi sebenarnya itu hanya fasad menurut informasi yang diperoleh Stephen Lin sebelumnya. Hanya melalui fasad ini kita dapat benar-benar melihat istana Morwen. Saat ini, tidak ada yang bisa membantu Stephen Lin. Stephen Lin melirik arlojinya dan mulai menghitung dalam hati. Setelah sekitar 1 menit, ledakan. Beberapa suara keras datang dari sisi timur dan barat istana. Saat berikutnya, alarm berbunyi. Meriam laser di dinding istana yang mengelilingi semuanya berbalik dan mengarah ke sisi timur dan barat. Pada saat yang sama, penjaga istana di alun-alun juga berlari ke arah sisi timur dan barat. Ada semburan jeritan di tempat kejadian, dan orang-orang yang berdoa dikejutkan oleh ledakan itu, berteriak dan lari ke tempat yang mereka anggap aman. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam, mengikatkan syal di lehernya, dan berjalan menuju istana di depan. "Berhenti, jangan pergi lebih jauh, ini adalah kediaman yang mulia pangeran." Seorang penjaga memperhatikan Stephen Lin dan berteriak keras. Begitu suara itu keluar, sosok Stephen Lin melintas dan menghilang di depan para penjaga. Saat berikutnya, Stephen Lin berjalan melewati para penjaga dan sampai di pintu. Stephen Lin mengepalkan tangan kanannya dan melesat ke arah pintu yang tertutup. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh pintu terbang keluar. "Ada penyusup, bunuh dia." Penjaga itu berteriak dengan semangat, mengangkat senjatanya dan menembak Stephen Lin. Namun, sosok Stephen Lin melintas dan menghilang di depan semua orang dalam sekejap. Tidak ada cara bagi para penjaga untuk menghentikan Stephen Lin, mereka hanya bisa mengejar Stephen Lin sambil berteriak. Stephen Lin sangat cepat, dan setelah melewati gerbang,
dia dengan cepat melewati sebuah koridor. Ketika Stephen Lin bergegas keluar dari koridor, istana yang menjulang tinggi muncul tepat di depannya. Ini adalah tempat khusus untuk Pangeran Mo Wen. Di tengah adalah istana Pangeran Mo Wen sendiri, dan sekitar 500 meter di sebelah kiri istana adalah istana Dongsai. Tanpa ragu, Stephen Lin melaju menuju istana Dongsai. Untuk Stephen Lin sekarang, waktu adalah segalanya. Dia harus memanfaatkan kesempatan untuk membubarkan pasukan pertahanan istana di sisi timur dan barat, dan membawa Yao Jing pergi dari istana Dongsai. Jarak 500 meter dilintasi hampir dalam sekejap mata di bawah sprint kecepatan penuh Stephen Lin. Stephen Lin datang ke depan istana Dongsai, dan pada saat yang sama, di atap istana Xiyuan, yang sangat jauh dari istana Dongsai, Yao Jing telah memfokuskan seluruh perhatiannya di depan istana Dongsai ketika ledakan terdengar. Oleh karena itu, ketika Stephen Lin muncul, meskipun dia hanya bisa melihat bayangan yang sangat kecil, dia masih bisa mengenalinya secara sekilas. Itu Stephen Lin. Nona Yao, untuk memudahkan Anda menyaksikan seluruh proses, kami secara khusus menyiapkan teleskop untuk Anda. Pelayan Mo Wen yang tertinggal tersenyum dan menyerahkan teleskop kepada Yao Jing. Yao Jing dengan cepat mengambil teropong dan melihat ke arah istana Dongsai. Sosok mungil itu dengan cepat membesar di matanya. Ini benar-benar dia. Yao Jing mengepalkan teropong dengan penuh semangat, mengarahkan jari kakinya ke atas, meletakkan satu tangan di pagar pembatas, dan menatap ke kejauhan. Bab 1058. Stephen Lin datang ke depan istana Dongsai. Sepertinya karena tidak ada orang yang tinggal di sana, gerbang istana Dongsai dikunci. Tangkap dia! Terdengar teriakan dari belakang Stephen Lin, dan para penjaga istana sudah mengejarnya, berlari cepat menuju Stephen Lin. Stephen Lin tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan langsung bergegas ke istana Dongsai. Setelah sebuah pukulan, gerbang istana Dongsai dibuka dengan kasar. Stephen Lin hendak masuk, tapi dia berhenti tiba-tiba. Di depannya, di kiri dan kanan, ratusan anggota pengawal istana berdiri rapi. Mereka semua memegang senapan laser di tangan mereka. Dan di belakang orang-orang ini, meriam laser mini dibawa oleh dua orang di pundak mereka. Ada moncong hampir dimanapun Anda melihat. Bukan itu saja, di antara orang-orang ini ada beberapa pembela berjubah biksu. Di antara mereka, seorang biksu tua yang berdiri di depan Stephen Lin membawa banyak tekanan pada Stephen Lin. Pria ini mengenakan jubah biarawan kuning yang berbeda dari orang lain, dan topi yang mirip dengan jengger di kepalanya. Dia berdiri di sana, memegang tongkat emas panjang di tangannya, dan salah satu ujung tongkat itu bertatahkan berbagai batu permata. Ini pertempuran besar, bahkan uskup agung negara ada di sini. Stephen Lin menatap pria berjubah kuning dan berkata, "Pria itu adalah Russell, Uskup Agung Mosas, dan orang paling berkuasa di Mosas." Memegang tongkat emas panjang di tangannya, Russell memandang Stephen Lin dengan tenang dan berkata, "Stephen Lin, orang paling berkuasa di kerajaan naga, datang ke istana, bagaimana mungkin aku tidak keluar? Tapi, jujur saja, kamu mengecewakan saya, Stephen Lin. Jika Anda seorang pria kuat seperti Anda bahkan tidak berani menunjukkan wajah asli Anda kepada orang lain, apakah Anda takut? Setiap orang yang melihat wajah saya harus mati. Mungkinkah Anda, Uskup Agung, ingin mati juga?" Stephen Lin bertanya, "Bisakah kamu membunuhku?" Russell sepertinya telah mendengar lelucon, dengan senyum mengejek di wajahnya. "Saya akui bahwa Anda sangat bagus di masa lalu. Saya menonton video Anda. Anda bertarung sendiri melawan 3 pemain top di Liga UKC. Bahkan saya tidak bisa melakukannya, tapi sekarang Anda bukan lagi lawan saya. Karena saya telah mengambil jus kehidupan, dan itu adalah jus kehidupan tingkat tertinggi," kata Russell. Jus kehidupan tingkat tertinggi. Wajah Stephen Lin tiba-tiba menjadi gelap. "Ya, dan saya minum 3 botol." Russell mengangkat 3 jarinya dan berkata,
apakah Anda tahu apa artinya ini? Apa artinya? Stephen Lin bertanya. Artinya aku yang sekarang 3 kali lebih kuat daripada diriku setengah bulan yang lalu. Aku belum pernah melihat hal ajaib seperti ini di dunia ini. Hanya 3 botol jus yang membuatku begitu kuat, dan seperti ini perubahan terus terjadi. Berkat pohon kehidupan, mereka telah mengubah dunia, kata Russell sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu, yang 3 kali lebih kuat dari setengah bulan yang lalu, dapat mengalahkanku sekarang? Tanya Stephen Lin. Ini bukan kemenangan, ini menghancurkan, kata Russell. Hancurkan. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Tanya Stephen Lin. Sekarang kamu, serta para prajurit di Kerajaan Naga, sama seperti orang-orang kuno di Kerajaan Naga ratusan tahun yang lalu. Kamu menutup seluruh dunia dan merasa bahwa kamu tidak terkalahkan di duniamu sendiri. Kapal perang itu membuka milikmu negara, dan Anda menyadari kesenjangan antara diri Anda dan dunia luar. Apa yang harus saya lakukan hari ini adalah menjadi seperti pendahulu saya. Saya akan memberi Anda pelajaran, memukul Anda seperti anjing mati, dan kemudian melemparkan Anda keluar dari istana dan biarkan para prajurit Kerajaan Naga mengetahui jarak antara Anda dan kami. Tentu saja, ini mungkin hal yang baik bagi Anda para pejuang Kerajaan Naga, karena ada kemungkinan Kerajaan Naga akan terbuka untuk pohon besar kehidupan perusahaan karena masalah ini. Gerbang negara, kata Russell. Kamu tidak boleh menyebutkan apa yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Jika kamu tidak menyebutkan itu, aku hanya ingin mengusirmu. Jika kamu menyebutkan itu, aku akan mematahkan anggota tubuhmu, kata Stephen Lin. Kalau begitu, ayolah, biarkan aku merasakan kekuatan para prajurit negara nagamu, kata Russell, dan tiba-tiba menyodokkan tongkat emas di tangannya ke tanah. Ledakan. Dengan suara keras, tongkat emas itu langsung membuat lubang di tanah. Kekuatan yang kuat tersebar dari atas tongkat emas, dan kekuatan ini mengalir ke tanah, merobek tanah menjadi retakan. Minum. Luo Su menggeram, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan melemparkan tongkat emas di tangannya ke arah Stephen Lin. Tongkat emas berubah menjadi cahaya keemasan, bergegas menuju Stephen Lin dengan kekuatan yang menakutkan. Gelombang kekuatan ini begitu besar bahkan membuat sekeliling batang emas mendesis. Pada saat yang sama, Russell mengerahkan kekuatan pada kakinya dan bergegas menuju Stephen Lin bersama. Kecepatannya sangat cepat, seberapa cepat itu? Cukup cepat baginya untuk mengejar tongkat emas yang dia lempar sebelumnya. Benar, dia datang terlambat dan mengejar tongkat emas yang dia lempar pada saat ini. 1 orang dan 1 tongkat sudah tiba di depan Stephen Lin. Melihat 1 orang dan 1 tongkat bergegas ke arahnya, Stephen Lin tahu bahwa Russell tidak berbohong. Kekuatan Russell saat ini sangat dahsyat, bahkan melebihi Dork Nowotsku yang baru saja memakan buah tersebut. Namun, ini tidak bisa menakuti Stephen Lin. Jia Yun pernah berkata bahwa Stephen Lin yang terisi 10% sudah cukup untuk menjadi tak terkalahkan di dunia, tetapi sekarang, kemajuan pengisian daya Stephen Lin adalah 21%. Meskipun setiap orang telah menembus batas tubuh mereka karena jus, Stephen Lin, yang memiliki kemajuan muatan 21%, masih di luar jangkauan orang-orang ini. Melihat tongkat emas mendekat, Stephen Lin dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraih tongkat emas itu. Bersenandung, tongkat emas berhenti tiba-tiba. Kekuatan yang kuat langsung mengalir ke lengan Stephen Lin. Melihat tindakan Stephen Lin, mata Russell berkilat dingin. Manusia yang sombong, jika kamu berani mengambil tongkatku dengan tangan kosong, aku akan mematahkan tanganmu terlebih dahulu. Teriak Russell dalam hati, mengulurkan tangannya untuk meraih sisi lain dari tongkat emas, dan kemudian mengerahkan kekuatan untuk beberapa saat. Kekuatan yang lebih mengerikan menyembur keluar dari tangan Russell dan berpindah ke tangan Stephen Lin. Tangan Stephen Lin bergetar hebat tak terkendali. Namun, patah tulang tangan Stephen Lin yang diharapkan tidak terjadi. Setelah tangan Stephen Lin bergetar hebat,
kekuatan yang menakutkan tiba-tiba datang dari sisi Stephen Lin dan mengalir ke tangan Russell. Tangan Russell juga bergetar hebat tak terkendali, seperti ombak. Wajah Russell berubah, dan dia melepaskan tangannya tiba-tiba. Dengung-dengung, batang emas bergetar hebat, mengeluarkan suara mendengung. Russell mundur beberapa langkah dengan ngeri, menatap tangannya, lalu ke tongkat emas yang masih bergetar. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat untuk melepaskan tangannya, tulang tangannya mungkin akan patah karena syok. Tepat ketika Russell dikejutkan oleh kekuatan Stephen Lin, serangan Stephen Lin datang. Dia melangkah maju dengan penuh semangat, dan menusukkan tongkat emas di tangannya yang masih bergetar hebat ke arah Russell. Russell bereaksi sangat cepat, mundur lagi dan lagi, berusaha menghindarinya. Sayangnya, kecepatannya jauh lebih lambat daripada kecepatan Stephen Lin. Dalam sekejap, tongkat emas itu menusuk dada Russell. Batang emas yang bergetar keras meletus dengan kekuatan penghancur yang mengerikan dalam sekejap. Dengan sekali klik, tulang dada Russell terbuka. Russell terkejut, mengangkat tangannya dan menamparkan tongkat emas itu. Ledakan. Dengan suara nyaring, tongkat emas itu ditampar oleh Russell. Setelah itu Russell mengangkat kakinya dan langsung menginjak tongkat emas itu. Bentak. Dengan kaki bertanya-tanya ini, dia berdiri di atas tongkat emas, dan setelah itu, Luo Su mengangkat kakinya dan menyapu ke arah Stephen Lin. Stephen Lin dengan cepat mengangkat tangannya dan memblokirnya di sisinya. Ledakan. Kaki Russell menghantam tangan Stephen Lin dengan keras. Kekuatan yang menakutkan membuat Stephen Lin terhuyung-huyung tak terkendali. Apakah ini kekuatan jus? Stephen Lin kagum bahwa Russell dapat memiliki kekuatan seperti itu setelah hanya minum 3 botol jus. Jika terus seperti ini, mungkin suatu hari nanti dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Russell. Dan masih banyak lagi yang seperti Russell. Mereka seperti pemain yang curang dalam permainan. Level dan kekuatan tempur mereka terus meningkat, dan Stephen Lin adalah orang yang jujur melawan monster dan meningkatkan. Meskipun dia rendah hati, peningkatannya jauh lebih rendah dari yang lain. Tak heran jika banyak prajurit di kerajaan naga kini mendukung legalisasi jus buah, dengan efek yang begitu mengerikan, siapapun bisa tergoda. Tepat ketika Stephen Lin berpikir untuk dirinya sendiri, Luo Su menangkap gangguan sesaat Stephen Lin dan menyapu ke arah Stephen Lin dengan beberapa tendangan tajam. Ketika Stephen Lin tidak memperhatikan, dia hanyut. Tubuhnya berguling puluhan kali di tanah, dan akhirnya berhenti di posisi lebih dari 30 meter dari pintu masuk istana Dongsai. Kekuatan suci Uskup Agung. Kekuatan suci Uskup Agung. Kekuatan suci Uskup Agung. Para apologis dan penjaga istana bersorak serempak. Russell berdiri diam dan menarik napas tajam. Meskipun Stephen Lin dipukuli ke udara, dia juga terluka saat ini. Dia sedikit terkejut dengan kekuatan Stephen Lin, tetapi baru saja Stephen Lin disapu beberapa kali berturut-turut, dia yakin bahwa dengan kekuatannya, Stephen Lin saat ini pasti tidak akan merasa jauh lebih baik darinya. Kamu harus minum lebih banyak jus. Setelah Stephen Lin diselesaikan, biarkan Yang Mulia Raja terus membeli jus. Pikir Russell dalam hati. Di kejauhan, Stephen Lin berdiri dari tanah. Gangguan barusan memberi Russell kesempatan untuk menjatuhkannya. Saat ini, sorban di wajahnya telah jatuh ke tanah karena terguling. Penampilannya dilihat oleh semua orang. Sorbanmu jatuh. Apakah itu berarti kamu akan membunuh kami semua? Tanya Russell bercanda. Stephen Lin mengulurkan jarinya dan menghitung ke arah Russell. 2, 4, 6, 8. Petik 2. Apa yang kamu lakukan? Russell bertanya dengan cemberut. Jangan bicara. Stephen Lin mengangkat tangannya untuk membungkam Russell, dan dengan cepat menganggukkan kepalanya dengan jari lainnya. Berpura-pura menjadi hantu. Russell mendengus dingin, dan bergegas menuju Stephen Lin. Stephen Lin berdiri di tempatnya, tidak memandang Russell, tetapi terus menghitung. Luo Su mendatangi Stephen Lin dan melancarkan serangan sengit terhadap Stephen Lin.
Stephen Lin masih menghitung sambil menghindari serangan Russell. 10 detik berlalu seperti ini. Russell ngeri menemukan bahwa semua serangannya tidak terjawab. Stephen Lin menghindari semua serangannya, hampir mengabaikannya. Pada saat ini, suara Stephen Lin tiba-tiba terdengar. Total 182 orang, kamu bisa mati. Sudah lama sejak saya menambahkan pembaruan, dan saya akan menambahkan beberapa pembaruan lagi hari ini untuk menyelesaikan masalah ini. Bab 1059. Kata-kata Stephen Lin tidak menakuti orang-orang di sekitarnya. Seperti yang mereka lihat di depan mata mereka, Stephen Lin dikejar dan dipukuli oleh uskup agung mereka, dan hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Belum lagi, ada meriam laser di sekeliling tembok tinggi. Stephen Lin tidak peduli seberapa kuat dia, dapatkah dia mengalahkan meriam laser. Namun, kata-kata Stephen Lin membuat Russell merasa sedikit kedinginan. Serangan berturut-turutnya tidak melukai Stephen Lin, jadi dia sudah memiliki firasat buruk di hatinya. Sekarang Stephen Lin mengucapkan kalimat yang begitu kejam, mungkin dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh orang-orang ini di depannya. Tepat ketika Russell sedikit gugup, suara Stephen Lin tiba-tiba terdengar. Bukan kebiasaan yang baik untuk mengalihkan perhatian selama pertempuran. Petik 2. Tubuh Russell tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba menemukan bahwa Stephen Lin, yang semula di depannya, telah datang ke sisinya saat ini. Suara udara pecah terdengar. Russell buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokirnya di sisinya. Ledakan. Kekuatan yang kuat menghantam tangan Russell dengan keras, membuat Russell terbang ke samping. Russell belum menyesuaikan postur tubuhnya di udara, dan suara menembus udara terdengar lagi. Cepat sekali, Russell kaget, dan buru-buru berdiri dan menyesuaikan postur tubuhnya. Saat berikutnya, serangan seperti badai datang ke arah Russell. Russell terus-menerus bertahan. Tapi, serangan lawan terlalu cepat dan tajam, dan dalam sekejap mata, Russell sudah tidak bisa menangkis. Ledakan. Suara teredam. Russell menerima pukulan berat di wajahnya, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah tak terkendali. Jelas, Stephen Lin tahu bagaimana memanfaatkan penyakitmu untuk membunuhmu. Setelah dia membuat Russell terhuyung-huyung, dia dengan cepat menggertaknya dan memukul Russell dengan beberapa pukulan berat satu demi satu. Sebuah kekuatan dahsyat meledak di tubuh Russell, dan setelah berguling beberapa kali di udara, tubuh Russell jatuh dengan keras ke tanah. Semua penonton di sekitar tercengang saat ini. Uskup Agung, yang telah menjadi 3 kali lebih kuat, digantung dan dipukuli. Stephen Lin berdiri di tempatnya dan tidak terus mengejar Russell. Russell gemetar dan bangkit dari tanah. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Serangan Stephen Lin telah melukainya. Namun, dibandingkan dengan luka fisiknya, dia merasa lebih frustrasi di dalam hatinya. Dia pikir dia tidak terkalahkan, tetapi dia tidak menyangka badut itu adalah dirinya sendiri. Selanjutnya, aku akan mulai membunuh orang, kata Stephen Lin, mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sekitarnya. Tembak. Kapten penjaga di lokasi langsung memerintahkan untuk menembak tanpa ragu-ragu. Bang bang bang. Sinar laser ditembakkan ke arah Stephen Lin. Namun, sinar laser ini tidak mengenai Stephen Lin. Tubuh Stephen Lin terus mengelak, dan muncul di kerumunan dalam waktu kurang dari 1 detik. Saat teriakan pertama dari kerumunan terdengar, semua orang panik. Uskup Agung tidak bisa mengalahkan Stephen Lin, dan senjata laser tidak bisa mengenai Stephen Lin. Bagi mereka, prajurit yang begitu kuat telah menjadi keberadaan yang tidak bisa dipahami. Jika benar apa yang dikatakan pendekar ini, bukankah mereka semua harus mati di sini di antara lebih dari 100 orang yang hadir? Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Para pembela berteriak keras dan bergegas menuju Stephen Lin. Hanya mereka yang memiliki keyakinan terkuat yang memenuhi syarat untuk menjadi pembela,
jadi beberapa pembela yang hadir tidak takut dengan tindakan Stephen Lin. Mereka bergegas menuju Stephen Lin sambil mengaum. Setiap orang suci pelindung memiliki kekuatan Dewa Perang, yang dulu berarti keefektifan pertempuran tertinggi di masa lalu. Namun, dengan munculnya era Jus, Dewa Perang terus muncul. Meski masih sangat kuat, mereka telah menghilang dari semua orang. Melihat Dewa Perang bergegas mendekat, Stephen Lin tidak bergerak. Dia tiba-tiba berkata dengan keras, "Mo Wen, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyerahkan mereka. Jika tidak, aku akan meruntuhkan istanamu." Petik 2. Saat ini, Stephen Lin sudah berada di area tengah istana, dan serbannya telah terlepas. Dia melepaskan rencananya untuk menyelinap masuk untuk menyelamatkan orang, dan menggunakan metode yang paling langsung, paling sederhana, dan paling kejam untuk menyelamatkan Yao Jing. Morwin tidak muncul, bahkan suaranya pun tidak. Stephen Lin berdiri di tempatnya, penuh dengan niat membunuh. Karena kamu rela membiarkan begitu banyak orang dimakamkan bersamamu, maka aku akan memenuhimu. Petik 2. Stephen Lin menatap dingin ke beberapa orang suci penjaga yang bergegas, dan kemudian dia mengaktifkan. Dengan keras, Stephen Lin melintas di depan semua orang, dan muncul di depan seorang santo pelindung. Kecepatan reaksi dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sangat cepat. Setelah Stephen Lin muncul, santo penjaga telah mengepalkan tinjunya dan mengecam Stephen Lin. Dia sangat kuat, tetapi di depan Stephen Lin, yang memiliki muatan lebih dari 20%, dia rendah hati seperti semut. Stephen Lin menghindari pukulan lawan, lalu pergi menuju pintu depan lawan dengan pukulan berat. Ledakan. Dengan ledakan keras, kekuatan dahsyat langsung meledak di wajah lawan. Tubuh lawan terbang keluar seperti bola meriam, berkedip melalui jarak ratusan meter, dan menabrak tembok istana dengan keras, menjatuhkan tembok istana keluar dari lubang. Adegan ini mengejutkan semua orang. Kekuatan menakutkan macam apa ini? Namun, ini jelas bukan akhir. Stephen Lin berbalik dan menyerang orang suci penjaga lainnya. Ledakan. Setelah suara keras yang sama, pembela diledakkan ke tanah oleh Stephen Lin, membuat lubang yang dalam di tanah. Darah segar keluar dari lubang, membuat seluruh pemandangan terlihat sangat berdarah. Namun, orang-orang kudus penjaga masih tidak mau mundur. Mereka bergegas menuju Stephen Lin dengan keberanian, tetapi terluka parah oleh Stephen Lin dalam waktu yang sangat singkat. 10 detik berlalu. Stephen Lin berdiri di ruang terbuka yang luas. Di sekelilingnya, semua pembela jatuh ke tanah, hidup dan mati tidak pasti. Stephen Lin, kamu memprovokasi perang antara kedua negara. Kamu selesai. Russell berdiri di kejauhan, meraung penuh semangat. Stephen Lin menoleh untuk melihat ke arah Russell, dan mengangkat tangannya untuk menyeka lehernya. Russell merasakan hawa dingin di hatinya. Saat berikutnya, Stephen Lin bergegas ke arahnya. Uskup Agung Besar Mosas, pengikut Mosas yang taat, Russell, santo pelindung Mosas, membuat keputusan untuk melarikan diri dalam waktu kurang dari 1/10 detik. Karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Stephen Lin. Dia berbalik dan bergegas ke kejauhan. Stephen Lin tiba-tiba berhenti, dan tidak melanjutkan pengejaran, karena kali ini tujuannya datang ke sini adalah untuk menyelamatkan orang, bukan untuk membunuh orang. Stephen Lin menoleh untuk melihat para penjaga istana. Hati semua orang dingin. Tepat pada saat ini, ada suara teredam. Sinar laser setebal ember mendarat di tempat Stephen Lin berdiri. Disertai dengan suara mendesis yang tak tertandingi, tempat Stephen Lin berdiri langsung ditinju oleh sinar laser ke dalam lubang yang dalam dengan diameter sekitar 1 meter. Asap hijau mengepul dari lubang yang dalam, yang sangat meresap, dan sosok Stephen Lin telah menghilang. Sepertinya itu langsung diuapkan. Apakah dia mati? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Seharusnya mati, tidak ada yang bisa menolak meriam laser, kata orang di sebelahnya.
Aku juga berpikir begitu. Bagaimana tubuh manusia bisa menahan kematian yang begitu mengerikan? Seseorang menggema. Kalau begitu dia pasti sudah mati. Seseorang bersorak. Sorakan menyebar dengan cepat, dan pemandangan itu segera berubah menjadi lautan kegembiraan. Saat ini, sesosok tubuh turun dari langit dan mendarat di depan semua orang. Dengan tamparan dan suara pendaratan yang tajam, sorak-sorai di tempat kejadian langsung kembali ke nol. Semua orang menatap pria di depan mereka dengan ngeri. Dia tidak mati. Apakah kamu siap untuk mati? Stephen Lin berkata dengan ringan. Ah, seruan itu langsung berubah menjadi seruan. Stephen Lin menoleh sedikit, lalu berlari ke kerumunan. Ada teriakan di mana-mana. Di dinding istana di kejauhan, dua meriam laser telah mengarah ke Stephen Lin. Namun, karena Stephen Lin berada di tengah kerumunan, kedua meriam laser itu tidak menembak. Satu persatu pengawal istana berguguran seperti gandum yang dipanen. Di dalam istana pangeran, Mo Wen berdiri di depan monitor besar, memikirkan tentang air. Di monitor, Stephen Lin sedang membantai anggota penjaga istana. Yang mulia Raja ingin Anda menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Stephen Lin tidak bisa dibiarkan membantai sembarangan di istana, sehingga wajah negara kita akan terhapus. Seorang pejabat berdiri di samping Mo Wen dan berkata dengan suara berat. Aktifkan semua meriam laser, Mo Wen berkata dengan gigi terkatup. Yang mulia, kata-kata seperti itu dapat menyebabkan kerusakan besar pada bangunan. Kata bawahan di sebelahnya. Ini tentang waktu ini, tidak peduli apakah dia membangun atau tidak, Stephen Lin harus disimpan di sini, ini tentang wajah kita. Kata Mo Wen. Ya, di depan istana Dongsai. Semua anggota pengawal istana berjatuhan. Stephen Lin membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk berurusan dengan orang-orang ini. Dia membunuh orang-orang ini bahkan tanpa setetes darah pun di tubuhnya. Namun, saat ini, beberapa meriam laser telah muncul di dinding istana. Ini adalah hal yang paling mengancam Stephen Lin. Serahkan, aku akan segera pergi dari sini, jika tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Stephen Lin berkata dengan dingin menatap kamera tepat di depannya. Di sisi lain kamera, meskipun ada kamera di seberang, Mo Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Niat membunuh dalam kata-kata Stephen Lin begitu kuat sehingga dia merasa kedinginan bahkan melalui layar. Tembak, bunuh dia, Mo Wen berkata dengan bersemangat. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelum menghadapi Yao Jing, wajahnya menjadi sangat ganas dan napasnya menjadi cepat. Di dinding istana, serangkaian meriam laser mengunci Stephen Lin. Pada saat yang sama, fungsi pelacakan inframerah juga diaktifkan. Inilah fungsi meriam laser terbaru, yang dapat mengunci target melalui sinar inframerah dan menembakkan meriam secara otomatis. Tidak, lari. Yao Jing, yang berada di kejauhan, melihat pemandangan ini dan berteriak kegirangan. Namun, Stephen Lin tidak mendengarnya menangis karena jaraknya terlalu tidak adil. Stephen Lin berdiri di depan istana Dongsai, memandangi meriam laser di dinding istana di sekitarnya, dan mengepalkan tinjunya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi begitu banyak meriam laser. Begitu dia terkena satu meriam, bahkan tubuhnya akan langsung tertusuk. Namun, dia tidak punya jalan keluar, karena hari ini dia harus menyelamatkan Yao Jing. Ayo, kata Stephen Lin tanpa ekspresi. Saat berikutnya, beberapa sinar laser ditembakkan bersamaan, menuju ke arah Stephen Lin. Bab 1060. Setelah munculnya senjata laser selalu menjadi pembunuh besar bagi para pejuang. Apa yang disebut tubuh prajurit yang kaku tidak layak disebut di depan senjata laser. Di antara senjata laser, pistol laser memiliki tingkat kematian yang paling lemah, diikuti oleh senapan laser, dan kemudian meriam laser yang menakutkan. Meriam laser memiliki kekuatan yang berbeda tergantung pada kalibernya. Meriam laser kaliber terkecil, dengan kaliber 30 mm,
biasanya dipasang di kereta, atau dibawa di bahu, dan ada kaliber 50 mm dan 100 mm dan banyak lagi. Dan yang muncul di tembok istana saat ini adalah meriam laser kaliber 100 mm. Satu tembakan meriam laser ini cukup untuk menembus sebuah tank. Memukul seseorang sudah cukup untuk menguapkan tubuh manusia dalam sekejap. Menghadapi meriam laser pada level ini, tidak peduli seberapa kuat seorang prajurit, dia hanya bisa melarikan diri. Tapi hari ini, Stephen Lin tidak bisa lari, dan tidak mau lari. Jadi, ketika sinar laser datang dari segala arah, Stephen Lin bergegas ke istana pangeran. Engah-engah. Ketika sinar laser mengenai tanah, itu tidak akan mengeluarkan suara keras seperti senjata termal lainnya, tetapi akan mengeluarkan suara yang sangat rendah, yang berarti ada sesuatu yang telah meleleh oleh sinar laser. Beberapa lubang dalam yang hangus langsung muncul di tanah di sekitar Stephen Lin. Setelah itu, meriam laser secara mekanis memutar moncongnya dan mengunci kembali Stephen Lin. Engah-engah. Sinar laser ditembakkan ke arah Stephen Lin dari berbagai sudut dan arah. Kecepatan sinar laser sangat cepat, yang merupakan titik paling menakutkan dari sinar laser, hampir tiba di depan target segera setelah ditembakkan dari moncongnya. Semakin besar kalibernya, semakin besar jangkauan sinar laser, itulah sebabnya sulit untuk menghindari meriam laser. Meriam laser kaliber besar bahkan dapat dipahami sebagai kerusakan jangkauan, seperti bola meriam di masyarakat modern. Stephen Lin mencoba yang terbaik untuk menghindari sinar laser yang datang dari segala arah. Kecepatannya telah dibawa ke titik ekstrim, dan kemampuan neter Ghost Eyes juga telah mencapai puncaknya. Namun meski begitu, dia hampir dipukul beberapa kali. Meriam laser benar-benar menakutkan. Jika bukan karena tempat ini berada di sudut istana dan jumlah meriam laser terbatas, Stephen Lin mungkin sudah mengaku di sini. Lampu laser ini terbang melewati tubuh Stephen Lin, beberapa menghantam tanah, dan beberapa menghantam istana terdekat. Sinar laser dengan mudah menembus dinding dan atap. Di kejauhan, Yao Jing sangat bersemangat hingga dia hampir lupa bernapas. Dia melihat Stephen Lin hampir terkena sinar laser beberapa kali, dan seluruh tubuhnya sudah bermandikan keringat. Dia tidak pernah menyangka setelah berpisah dari Stephen Lin untuk beberapa bulan setelah itu, Stephen Lin bisa bekerja sangat keras untuknya. Pada saat ini, hati Yao Jing benar-benar luluh oleh Stephen Lin. Bunuh dia, bunuh dia. Di Istana Pangeran, Pangeran Mo Wen berteriak kegirangan sambil menatap layar di depannya. Namun, wajah Pangeran Mo Wen berubah di saat berikutnya. Karena Stephen Lin terus datang ke istananya sambil mengelak dan bergerak. Cepat, hentikan dia, jangan biarkan dia datang. Teriak Pangeran Morwin bersemangat. Namun, tangisannya tidak ada artinya, karena tidak ada yang bisa menghentikan Stephen Lin. Akhirnya, Stephen Lin datang ke depan istana pangeran. Dia melompat seumur hidup, dan tubuhnya jatuh di atap istana. Saat sinar laser mengenai, tubuh Stephen Lin berkedip. Engah. Sinar laser dengan mudah menembus atap istana, lalu melaju lurus ke dalam, langsung mengenai tanah di lantai atas, dan menghilang setelah membakar tanah menjadi lubang hitam yang hangus. Stephen Lin berhenti melarikan diri, dan tubuhnya terus bergerak di sekitar istana. Aliran sinar laser jatuh di istana Mo Wen seperti hujan, membuat lubang di istananya. Mo Wen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit-langit. Ada suara teredam terus-menerus dari langit-langit, yang merupakan suara sinar laser yang mengenai dinding. Lubang muncul di istana satu demi satu, dan para pelayan di istana berlari keluar istana sambil berteriak ketakutan. Berhenti, berhenti, apakah kamu mencoba menghancurkan istanaku? Mo Wen berteriak dengan penuh semangat. Orang yang mengoperasikan meriam laser segera berhenti menembak. Asap naik dari istana dan melayang ke udara. Yang mulia, lantai paling atas terbakar. Tolong evakuasi secepatnya. Seorang bawahan bergegas mendekat dan berkata kepada Pangeran Mo Wen. Di mana Stephen Lin?
Mo Wen menatap monitor di depannya dan bertanya dengan penuh semangat. Saat ini, di monitor, sosok Stephen Lin telah menghilang. Probe pengawasan terus berubah, tetapi Stephen Lin tidak pernah terlihat. Di mana orang? Di mana orang? Mo Wen bertanya dengan keras. Orang-orang di sekitar bingung, mengapa Stephen Lin menghilang. Aku di sini. Suara dingin tiba-tiba terdengar. Mo Wen tiba-tiba melihat ke arah suara itu. Tidak jauh darinya, Stephen Lin sedang berdiri di sana. Bagaimana kamu bisa masuk? Mo Wen bertanya dengan ngeri. Tahukah Anda, dia telah mengunci istana dan mengerahkan pasukan berat di area pintu masuk utama. Bagaimana Stephen Lin bisa melewati begitu banyak lapisan pertahanan dengan begitu cepat? Stephen Lin mengangkat jarinya dan menunjuk ke sana. Kamu membukakan pintu untukku, kata Stephen Lin. Tubuh Mo Wen bergetar hebat. Meriam laser baru saja membuat lubang di atap istana. Jelas, Stephen Lin memasuki istana melalui lubang itu. Jangan bertindak sembarangan, Stephen Lin, selama kamu berani menyerangku, Yao Jing tidak akan selamat. Seru Mo Wen bersemangat. Aku mendengar orang mengatakan bahwa kamu mengaku pada Yao Jing. Stephen Lin berjalan menuju Mo Wen sambil mengatakan itu. Ya, aku mencintainya, kata Morwin. Jika kamu benar-benar mencintainya, maukah kamu mengancamku dengan dia? Tanya Stephen Lin. Mo Wen terkejut sesaat, dan kemudian berkata dengan wajah kaku, tapi cinta tidak sepenting hidup. Petik 2. Jika kamu bahkan tidak memiliki kesadaran untuk mempertaruhkan nyawamu, hak apa yang kamu miliki untuk cinta? Stephen Lin bertanya dengan kosong. Stephen Lin, berdirilah di sana untukku, jangan lupa, Yao Jing masih ada di tanganku, kata Mo Wen bersemangat. Stephen Lin mencibir, melangkah ke depan Mo Wen, dan meraih leher Mo Wen dengan satu tangan. Sekarang, kamu ada di tanganku, kata Stephen Lin. Jangan bunuh aku akan memberimu Yao Jing, jangan bunuh aku. Teriak Mo Wen. Bawa aku ke Yao Jing, kata Stephen Lin. Oke, aku akan segera membawamu, tolong jangan sakiti aku, tolong. Mo Wen terus memohon. Aku hanya ingin membawa Yao Jing pergi, aku tidak ingin memulai perang, kata Stephen Lin. Ya, Yao Jing ada di istana Xiyuan di barat, kamu bisa menemukannya sendiri, aku berjanji tidak akan membiarkan bawahanku menghentikanmu. Kata Mo Wen. Kamu bawa aku ke sana. Stephen Lin meraih leher Mo Wen dengan satu tangan dan berjalan keluar istana. Aku bisa membawamu ke sana, tapi tolong jangan sakiti aku, kata Mo Wen. Stephen Lin tidak mengatakan apa-apa, hanya mencubit leher Mo Wen seperti ini, dan berjalan keluar dari istana. Mo Wen dikelilingi oleh penjaga istana. Di luar istana, sejumlah besar penjaga istana muncul, dan pada saat yang sama ada kereta satu demi satu. Tindakan Stephen Lin di sini telah menarik perhatian raja. Atas perintah raja, semua pasukan pertahanan istana berkumpul di depan istana Mo Wen. Stephen Lin, jika kamu berani menyakiti yang mulia, tidak hanya kamu akan mati di sini, tetapi bahkan kerajaan naga harus membayar harga yang sesuai. Seorang menteri berteriak keras dengan mikrofon. Stephen Lin tidak berbicara, dia membawa Mo Wen dan berjalan menuju barat. Saya tidak tahu berapa banyak senjata yang diarahkan ke Stephen Lin, dan saya tidak tahu berapa banyak senjata yang diarahkan ke Stephen Lin. Stephen Lin sama sekali tidak peduli saat ini, matanya hanya tertuju pada istana di jarak dan pria di atap istana. Murid hantu dari hantu membuatnya dengan mudah melihat wajah orang itu. Dia adalah Yao Jing. Stephen Lin berjalan lurus ke depan. Akhirnya, dia datang di bawah istana. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Jing di pagar pembatas di lantai atas. Yao Jing menunduk dan menatapnya. Air mata mengalir dari mata Yao Jing dan menetes di pipinya. Dia sudah menangis. Aku di sini untuk menjemputmu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Yao Jing menutup mulutnya dengan keras untuk mencegah dirinya menangis. Dia mengangguk pada Stephen Lin. Aku akan naik untuk menjemputmu, kata Stephen Lin.
Yao Jing menggelengkan kepalanya, meraih pagar pembatas dengan kedua tangannya, dan melompat keluar tanpa ragu. Stephen Lin mengangkat kepalanya dan menyaksikan Yao Jing turun dari langit, seperti peri yang turun dari bumi. Stephen Lin melemparkan Mo Wen di tangannya ke meja, lalu melompat dan datang ke sisi Yao Jing untuk menangkap Yao Jing. Keduanya jatuh ke tanah bersama-sama. Yao Jing melingkarkan tangannya di leher Stephen Lin, dan hanya menatap lurus ke arah Stephen Lin. Seluruh dunia menjadi sunyi saat ini. Dua orang yang sudah lama tidak bertemu hanya saling memandang. Mereka hanya memiliki mata untuk satu sama lain. Perpisahan yang lama tidak membuat mereka menjadi asing. Hanya dengan satu pandangan, mereka tahu bahwa pihak lain masih merupakan orang yang sangat mereka cintai. Yao Jing tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, dan mencium Stephen Lin. Stephen Lin juga membungkuk. Setelah lebih dari setengah tahun, bibir kedua orang itu akhirnya saling bersentuhan lagi. Saat ini, senjata di sekitar mereka telah menjadi hal yang tidak relevan di mata mereka. Mereka hanya memiliki satu sama lain di mata mereka, dan tidak ada ruang untuk hal lain. Mo Wen tidak menyangka dia akan terlempar. Dia segera bangkit dari tanah dan bergegas menuju bawahannya. Saat bergegas ke bawahannya, dia melihat ke arah Stephen Lin, tepat pada waktunya untuk melihat Stephen Lin dan Yao Jing saling berpelukan dan berciuman. Cepat, tembak, tembak, bunuh mereka. Mo Wen menunjuk Stephen Lin dan Yao Jing dan berteriak penuh semangat. Yang mulia Raja akan membiarkan Anda pergi ke sana sebentar, kata menteri dengan wajah dingin. Biarkan aku pergi. Aku akan pergi nanti, dan sekarang kamu segera membunuh kedua orang itu, kata Mo Wen dengan tidak sabar. Yang mulia Raja berkata bahwa tidak seorang pun boleh menembak tanpa perintahnya, kata menteri. Apa maksudmu? Stephen Lin membunuh begitu banyak orang di istana kita, mengapa dia tidak diizinkan untuk menembak? Mo Wen bertanya dengan tidak percaya. Karena berita baru saja datang dari klan naga, seolah-olah Stephen Lin tersentuh oleh sehelai rambut, mereka akan membasuh istana dengan darah, kata menteri. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.